Bayangkan, kamu baru saja selesai mengaji di masjid. Jalanan gelap, hanya suara sandal dan jangkrik malam. Tapi di belakangmu ada langkah kecil, seperti wanita berjalan, mengikuti dan tidak pernah berhenti. Dan malam itu, kamu sadar, dia jatuh cinta padamu. Namaku Raffi. Malam itu seperti malam-malam biasanya di kampung kecil tempatku tinggal, jauh dari hiruk-pikuk kota. Aku baru saja selesai mengaji di surau yang terletak di ujung desa. Langit sudah gelap, hanya diterangi cahaya remang bulan sabit dan beberapa bintang yang malu-malu bersembunyi di balik awan. Jam dinding surau menunjukkan pukul 21:47. Aku pulang lebih larut dari biasanya karena sempat membantu Pak Ustadz membereskan Al-Quran dan membersihkan lantai. Setelah mengucap salam pada beberapa jamaah yang tersisa, aku mulai melangkah pulang, menyusuri jalan kecil yang membelah kebun pisang dan semak belukar. Suara sandal jepitku menampar jalan tanah yang dingin. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma lembab dari dedaunan basah. Tapi entah mengapa, ada sesuatu yang terasa janggal malam itu. Suara langkahku seperti bergema, padahal jalanan sepi. Lalu, aku sadar ada suara langkah lain. Cek, cek, cek. Langkah-langkah itu pelan, halus, dan konstan. Seperti ada seseorang yang mengikuti dari belakang dengan jarak hanya beberapa meter. Aku mempercepat langkah. Langkah itu juga ikut cepat. Aku berhenti. Langkah itu pun berhenti. Dengan jantung berdebar, aku menoleh perlahan ke belakang. Gelap. Hanya deretan pohon pisang yang bergoyang pelan ditiup angin. Tidak ada siapa-siapa. Aku menghela napas lega sambil tertawa kecil, mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma perasaan, gumamku. Namun saat aku kembali melangkah, aroma menyengat tiba-tiba menyapa hidungku. Bunga Kamboja, wangi yang manis, tapi aneh dan menusuk. Tidak mungkin ada bunga Kamboja di sepanjang jalan ini. Tidak ada kuburan di dekat sini. Aroma itu muncul begitu saja, kuat dan mendadak. Leherku meremang. Keringat dingin mulai mengalir dari pelipis. Tanganku gemetar, namun aku tetap melangkah. Lebih cepat, hampir berlari. Ketika aku sampai di dekat jembatan kecil yang membelah Sungai Dangkal, aku menoleh sekali lagi. Dan saat itulah aku melihatnya. Seseorang berdiri di ujung jalan. Putih, rambutnya panjang, tergerai. Wajahnya tidak terlihat jelas, tertutup bayangan, tapi aku tahu. Dia menatapku. Tubuhku membeku. Kaki ini tidak mau diajak bergerak. Lidahku keluh. Aku hanya bisa berdiri di situ, menatap sosok itu dari kejauhan, berharap itu hanya bayangan. Tapi bayangan tak akan bergerak, dan dia melangkah maju. 1 langkah, 2 langkah, aku langsung memalingkan muka dan berlari sekencang-kencangnya ke rumah. Napasku memburu, dadaku sesak, tapi aku tak berani menoleh ke belakang. Takut, sangat takut. Sesampainya di rumah, aku menutup pintu rapat-rapat. Ibu yang sedang menonton televisi terkejut melihatku pucat dan kehabisan napas. "Ada apa, Vi? Kamu dikejar anjing?" tanyanya. Aku hanya menggeleng. "Enggak, Bu. Cuma takut aja. Gelap." Malam itu aku tidak bisa tidur. Setiap menutup mata, bayangan sosok perempuan bergaun putih itu muncul. Wangi Kamboja seakan masih melekat di hidungku. Kupandangi langit-langit kamar sambil memeluk Al-Quran. Hati ini gelisah karena aku tahu yang kulihat tadi bukan manusia. Esoknya, aku kembali ke surau. Siang hari, suasananya jauh lebih hangat dan menyenangkan. Beberapa teman sesama santri sedang bermain di pelataran. Aku mencoba melupakan kejadian tadi malam. Tapi ketika malam tiba dan waktu mengaji kembali datang, rasa takutku muncul lagi. Namun aku mencoba memberanikan diri.
Mungkin saja aku hanya lelah dan pikiranku bermain-main. Tapi saat aku melewati jalan yang sama, aku mencium wangi Kamboja lagi. Dan langkah itu, suara langkah itu kembali terdengar. Malam berikutnya, aku memutuskan untuk tidak keluar rumah. Rasa takut masih mengakar kuat dalam benakku. Namun, anehnya, rasa penasaran pun mulai muncul tentang siapa sosok itu dan kenapa ia mengikuti aku sejak pulang dari surau. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya kejadian satu malam. Tapi ternyata aku salah besar. Pukul 00:10:07, aku terbangun karena mendengar suara ketukan. Tok, 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 pelan, teratur, tapi jelas terdengar dari arah jendela kamarku yang tertutup tirai tipis. Digri, awalnya aku mengira itu suara dari luar, tapi jendelaku menghadap ke belakang rumah dan tak ada jalan atau orang yang bisa lewat di sana. Dengan tubuh gemetar, aku duduk di atas kasur sambil menggenggam handphone dan melihat waktu. Pukul 00:19. Ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Aku memberanikan diri bangkit dan berjalan perlahan ke jendela. Tanganku menyibak tirai pelan-pelan. Kosong, hanya pekat malam yang menyambut. Tapi begitu aku hendak kembali ke kasur, aku terpaku menatap ke cermin kecil di sudut kamar. Ada wajah di sana, wajah perempuan. Rambutnya panjang menjuntai, menutupi sebagian wajah. Matanya besar, melotot padaku dengan sorot tajam dan kosong. Mulutnya terkatup, tapi dari matanya aku tahu ia sedang marah atau lapar. Aku berteriak dan langsung menjatuhkan cermin itu ke lantai. Suaranya pecah, tapi ibu tidak bangun. Tak ada yang bangun. Aku terduduk di lantai, menutup wajah sambil menangis pelan. Aku tahu betul itu bukan halusinasi. Sosok itu nyata. Besoknya, aku tidak berani keluar rumah. Bahkan saat azan maghrib terdengar, aku hanya berzikir di kamar. Tapi semakin aku menjauh dari surau, semakin aneh gangguan yang kuterima. Malam ketiga, tepat pukul 2 dini hari, aku bermimpi didatangi oleh perempuan berbaju putih itu. Rambutnya menutupi wajah. Dia duduk di ujung ranjangku. "Raffi, kamu milikku sekarang," bisiknya. Nafasnya dingin menyentuh kulit wajahku. Aku ingin berteriak, tapi tak bisa. Mulutku terkunci. Suaraku tertelan. Aku hanya bisa menangis dalam diam. Lalu dia tersenyum. Wajahnya perlahan menghadap ke arahku. Wajah yang setengah busuk, matanya hitam kelam, dan darah mengalir dari mulutnya. "Aku suka kamu sejak pertama kali kamu lewat di dekat pohon pisang itu." Tangannya menjulur, mencoba menyentuh wajahku. Tapi saat itu juga aku terbangun dengan teriakan. Bajuku basah oleh keringat. Jantungku berdetak kencang. Tidak ada yang terasa nyata malam itu. Tapi aku tahu itu lebih dari sekadar mimpi. Aku tak tahan lagi. Malam keempat, aku memberanikan diri mengadu kepada Pak Ustadz setelah selesai mengaji. Meski ketakutan, aku tahu aku tak bisa menghadapi ini sendirian. Pak Ustadz menatapku serius. "Kamu bilang dia muncul setelah kamu pulang lewat kebun pisang?" Aku mengangguk. "Pohon pisang yang mana?" Aku menjelaskan detailnya. Dan raut wajah Pak Ustadz berubah serius. "Itu pohon pisang tua. Sudah lama tak ada yang berani lewat situ malam-malam." Aku terkejut. "Kenapa Ustadz?" Dia menarik napas panjang. "Dulu, sekitar 5 tahun lalu, ada gadis muda yang dibunuh dan jasadnya dibuang di dekat situ. Kasusnya tidak pernah terungkap. Sejak itu, warga sering diganggu, apalagi kalau malam hari." Digri jantungku berdebar tak karuan. Semua mulai masuk akal. Tapi belum sempat aku bertanya lebih jauh, Pak Ustadz menatapku dalam-dalam. "Kamu harus kuat. Kalau benar dia suka padamu dan niatnya ingin memiliki,
maka ini bukan gangguan biasa. Dia akan terus datang hingga kau terima dia." Aku gemetar. Menerima dia? Aku manusia. Dia bukan. Bagaimana mungkin? Pak Ustadz menyerahkan aku air ruqyah dan beberapa ayat untuk dibaca setiap malam. Aku ikuti semua sarannya, tapi justru setelah itu gangguan makin menjadi. Malam keempat setelah kejadian itu, rumahku tak lagi menjadi tempat aman. Doa-doa sudah kubaca, air ruqyah sudah kusebar, bahkan ayat kursi tak pernah berhenti kupanjatkan. Tapi terornya justru semakin menggila. Pukul 2 pagi, suara itu datang lagi. Krek, krek, krek. Sesuatu berjalan di atas genteng rumah. Awalnya seperti suara tikus besar, tapi makin lama, berat, seperti manusia. Bahkan terdengar langkahnya, pelan, menyeret, seperti kaki yang digesek. Aku terbangun karena suara itu. Lampu kamar sengaja aku biarkan menyala. Namun entah kenapa malam itu bohlamnya redup, berkelap-kelip. Tubuhku kaku. Suara langkah itu kini tepat di atas kamarku. Genteng berderit, lalu hening. 1 menit, 2 menit. Tiba-tiba terdengar suara cekikikan pelan. "Hihihi, Raffi." Aku menutup telinga dengan bantal. Tapi suara itu menembus segalanya, seolah berasal dari dalam kepalaku sendiri. Suaranya seperti perempuan, tapi aneh, berat dan nyaring sekaligus. Lalu ada suara seperti kuku menggores atap. Grik, grek, grek, seperti sedang mencakar genteng. Jantungku berdetak kencang, pelipis basah oleh keringat dingin. Aku hanya bisa merapal doa, berharap semuanya segera berhenti. Tapi kemudian terdengar suara, ketukan dari langit-langit. Tok, tok, tok. Seolah ada sesuatu atau seseorang yang mencoba masuk dari atas. Pagi harinya, aku langsung memeriksa atap. Dan benar saja, ada bekas goresan panjang, seperti cakaran. Bahkan ada jejak kaki kotor, kecil, telanjang, dan 1 helai rambut panjang yang tersangkut di genteng. Aku memegang rambut itu dengan tangan gemetar. Itu bukan rambut ibu atau siapapun yang tinggal di rumah ini. Rambut itu hitam pekat, panjang, basah, dan berbau busuk, seperti bau bangkai yang sudah lama dikubur. Hari itu, aku tidak masuk sekolah. Kepalaku berat, tubuhku lemas, dan hatiku gelisah. Aku merasa dia mulai marah. Mungkin karena aku menolak untuk menerimanya. Tapi, bagaimana aku bisa menerima sosok yang bukan dari dunia ini? Malam kelima, aku memutuskan tidur di ruang tengah bersama ibu. Aku takut sendiri, tapi rupanya tidak ada tempat yang benar-benar aman. Pukul 2:10, lampu tiba-tiba padam, gelap total. Ibu terbangun dan menyalakan lilin. Tapi sebelum api menyala, bau Kamboja kembali datang. Kali ini lebih kuat, seperti ada seikat bunga diletakkan tepat di bawah hidungku. Aku menatap sekeliling dengan cahaya remang dari lilin, dan saat itulah aku melihatnya. Dia berdiri di balik pintu dapur. Gaunnya lusuh, putih kekuningan. Rambutnya panjang, menjuntai hingga menyentuh lantai. Wajahnya masih tertutup rambut, tapi aku tahu dia sedang menatapku. Ibu tak melihatnya, hanya aku. Aku menggigil, menyentuh tangan ibu, mencoba memberi isyarat, tapi mulutku tak mampu bersuara. Perempuan itu melangkah pelan ke arahku. Tubuhnya tidak menyentuh lantai. Dia melayang, hanya sedikit di atas permukaan. Setiap gerakannya meninggalkan bau busuk dan suara desis halus. "Aku cinta kamu, Raffi," bisiknya lirih. Lilin padam seketika. Ruangan jadi gelap gulita. Ibu langsung merangkulku. Tapi aku tahu, dia masih di sana. Dekat, sangat dekat. Keesokan paginya, aku tak sanggup berkata apapun. Aku hanya duduk diam di beranda, memeluk lutut sambil menatap kosong ke jalan. Ibu khawatir, tapi tak tahu harus berbuat apa. Sore itu, aku didatangi Pak Ustadz. Rupanya, ibu yang memanggilnya. Setelah aku ceritakan semuanya,
Wajah beliau muram. Dia tidak hanya suka Raffi, dia terobsesi. Aku menelan ludah. Kalau kamu terus menolak, dia bisa menyakitimu atau orang-orang di sekitarmu. Kau harus kuat dan kita harus tahu siapa dia sebenarnya. Aku mengangguk walau ketakutan. Dan malam itu, aku siap hadapi apapun. Pak Ustadz datang lagi malam itu, membawa air doa, beberapa helai daun bidara, dan tasbih kecil yang katanya sudah dibacakan ayat-ayat pelindung. Aku duduk bersila, tubuhku masih gemetar. Kita harus tahu siapa dia sebenarnya, kata Pak Ustadz pelan. Seringkali arwah gentayangan seperti itu terikat oleh keinginan yang belum selesai di dunia. Ibu duduk di sampingku, menggenggam tanganku erat. Tapi aku tahu, di balik wajahnya yang tabah, hatinya ketakutan. Setelah Isya, kami berangkat ke makam umum di desa sebelah. Tempat ini terkenal angker, bahkan warga sekitar jarang berani lewat selepas maghrib. Tapi malam itu, kami datang bertiga. Hanya berbekal lampu petromak dan keberanian setengah hati. Langit mendung, angin berdesir dingin seperti bisikan kematian. Kita cari makam yang berkaitan denganmu, ucap Pak Ustadz. Kau bilang dia memanggil namamu, tahu rumahmu, dan mengikuti dari masjid. Artinya, dia terikat padamu, entah karena tempat atau waktu. Kami berjalan pelan menyusuri batu-batu nisan berlumut. Semuanya terlihat sama. Tapi, tiba-tiba aku berhenti. Di ujung jalan setapak kecil, aku melihat satu nisan yang berbeda. Lebih baru, bersih. Tapi bunga taburnya kering dan ada sisa lilin di sekitarnya. Namanya tertera jelas. Nur Aisyah binti Rojali. Meninggal 3 minggu lalu. Usia 19 tahun. Aku menatap nisan itu dengan tubuh bergetar. Nama itu pernah disebut Pak RT saat pengumuman kematian di masjid. Seorang gadis yang meninggal karena kecelakaan saat malam takbiran. Motornya menabrak truk. Tapi yang mengerikan, jasadnya ditemukan 2 hari kemudian dalam kondisi rusak parah. Saat itulah aku sadar. Aku mulai sering pulang malam selepas mengaji 2 hari setelah kematiannya. Astagfirullah, desis Pak Ustadz. Dia ini yang mengikuti kamu. Aku menunduk, dadaku sesak. Perempuan yang selama ini menampakkan diri adalah Nur Aisyah. Aku bahkan tidak kenal dengannya, tapi dia mengenalku. Pak Ustadz menaburkan air doa di sekeliling makam, lalu berdoa dengan khusyuk. Aku hanya bisa menggigil. Bau Kamboja kembali tercium, semakin kuat, dan tiba-tiba lampu petromak kami padam. Angin bertiup kencang, dedaunan berputar seperti pusaran. Lalu kami mendengar suara langkah perempuan berlari-lari kecil di antara makam. Raffi, suaranya memanggil, lembut tapi mengerikan. Kami menoleh ke belakang dan di bawah cahaya bulan, dia berdiri. Nur Aisyah dengan gaun putih yang sudah robek-robek. Wajahnya rusak, setengahnya hancur, tapi satu mata hitamnya menatapku lekat-lekat. Rambutnya berantakan dan dari sela bibirnya yang robek, dia tersenyum. Aku ingin menikah denganmu. Aku memundurkan langkah, tapi dia melayang mendekat. Tangannya terjulur, lalu tubuhnya membelok, mengarah ke arah Pak Ustadz. Brak! Pak Ustadz terpental. Aku teriak sekuat tenaga. Ibu memelukku erat, tapi Nur Aisyah tak berhenti. Dia mendekat, suaranya kini parau dan dalam. Kalau kamu gak mau aku, kamu gak boleh sama siapa-siapa. Wajahnya mendekat ke wajahku. Bau busuk menyengat. Matanya penuh dendam, sekaligus luka. Namun tiba-tiba, air doa yang tumpah dari botol kecil menyentuh kakinya. Dia menjerit melengking, tubuhnya mengepul asap, lalu menghilang, menguap dalam angin malam. Kami semua terduduk lemas. Pak Ustadz bangkit dengan napas tersengal. Matanya tajam menatap ke arah makam. Dia tidak akan pergi begitu saja, ujarnya. Dia masih menunggu jawaban dari kamu.
Aku menoleh ke batu nisan itu. Entah kenapa, hati kecilku merasa kasihan. Tapi aku juga takut, sangat takut. Karena bukan cinta yang dia bawa, tapi obsesi, dendam, dan kematian. Sejak malam di makam itu, tidurku tak pernah lagi tenang. Bukan hanya suara ketukan pintu yang kembali, tapi kini setiap malam selalu ada sesuatu yang ditinggalkan di depan rumah. Pernah satu malam, kami menemukan sebuah bantal bersulam benang emas bertuliskan namaku. Malam berikutnya, seperangkat kain putih dengan bunga melati yang masih segar. Lalu, malam ketiga, yang membuat darahku nyaris berhenti mengalir. Sebuah kepala kambing putih dengan mulut terbuka seolah sedang mengembik. Lidahnya menjulur. Di atas dahinya tertempel tulisan kertas kecil yang ditulis tangan, "Mahar untuk Raffi." Aku muntah saat itu juga. Ibu pingsan. Pak Ustadz dipanggil dan langsung menutup semua cermin dan jendela rumah dengan kain putih. Tapi gangguan itu tak berhenti. Setiap malam aku bermimpi. Di mimpi itu aku berada di pelaminan, dihiasi kain putih, bunga kamboja, dan lilin-lilin hitam. Musik gamelan mengalun pelan namun sumbang. Di sampingku dia duduk, Nur Aisyah. Gaunnya compang-camping. Wajahnya masih rusak setengah, tapi tersenyum seolah bahagia. Di tangannya ada cincin kawin yang sudah berkarat. "Sebentar lagi kita resmi," bisiknya lirih. Aku terbangun dengan keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Tapi malam itu, ketika membuka mata, aku masih mendengar gamelan dari luar rumah. Pelan, mengalun, dan ada suara perempuan tertawa pelan dari halaman. Aku memberanikan diri mengintip, dan jantungku serasa diremas. Tenda pernikahan dipasang entah sejak kapan di halaman rumah. Putih, lengkap dengan kursi tamu yang berderet, dekorasi bunga melati, dan meja seserahan. Di tengahnya ada kursi pelaminan, dan di sanalah dia duduk, Nur Aisyah, menatap ke arah kamarku. Pagi harinya, saat kami meminta tolong Pak RT dan warga, tenda itu sudah tak ada. Tak ada bekas, tak ada jejak, bahkan rumput pun seperti tak terganggu. Tapi aku bersumpah, semua itu nyata. Terlalu nyata untuk disebut ilusi. "Kita harus lakukan ruatan besar," kata Pak Ustadz. "Dia tidak hanya ingin tinggal, dia ingin memilikimu seutuhnya. Dan kalau dia gagal, dia bisa menyeret jiwamu ke alamnya." Aku mulai lelah. Bukan hanya fisik, tapi mentalku nyaris runtuh. Setiap malam dihantui, setiap sudut rumah terasa dingin, dan setiap bayangan selalu kurasa mengawasi. Malam puncak ruatan tiba. Rumah dikunci rapat. Di dalam ruangan utama, aku duduk dikelilingi lilin dan bacaan doa yang terus mengalun. Pak Ustadz memimpin, dibantu beberapa orang dari pesantren. Saat azan Isya berkumandang, pintu belakang rumah diketuk. Tok, 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 diameter. Lalu 3 ketukan lagi. Tok, tok, tok. Suara perempuan bersenandung mulai terdengar, samar-samar dari luar. Lagu pengantin Jawa, tapi meleset nadanya, seperti diputar dari pita usang. Tiba-tiba, lampu padam, semua lilin bergetar, doa menguat. Tapi suara langkah mulai masuk, pelan, menyusuri lorong rumah. Lalu, dia muncul, Nur Aisyah. Tubuhnya melayang, kini wajahnya sudah tidak rusak. Dia terlihat cantik, namun anehnya, matanya sepenuhnya hitam. Tak ada putih sama sekali. Dia memakai kebaya pengantin berwarna putih, dan di tangannya sebuah cincin yang berlumuran darah segar. "Raffi," suaranya lembut. "Aku sudah siapkan semua. Kita tinggal ijab kabul." Aku berdiri gemetar. Semua orang terdiam. Pak Ustadz mulai membaca ayat kursi lebih kencang, tapi dia tidak takut. Dia terus mendekat. Lalu, "Kalau kamu tetap menolak, aku akan mengambil ibumu." Dia berbalik, menjulurkan tangan ke arah ibu yang duduk di pojok ruangan. "Tidak, Kekah." Aku teriak, "Jangan, jangan ganggu ibu."
Aku maju, menatapnya langsung. Nur Aisyah, aku tidak mencintaimu. Kita tidak bisa bersama. Aku hidup dan kamu sudah mati. Tubuhnya bergetar, cincinnya jatuh ke lantai, lalu matanya berubah, menangis. Aku hanya ingin disayangi. Dia berbalik perlahan. Sosoknya mulai terbakar. Tubuhnya hancur menjadi abu putih, lalu menghilang dalam ledakan suara tangis pilu yang menggema di seluruh rumah. Kami semua terduduk. Rumah kembali tenang. Tapi aku tahu ini belum sepenuhnya berakhir. Semenjak malam ruwatan itu, rumah menjadi lebih tenang. Tak ada lagi ketukan di malam hari, tak ada lagi seserahan atau mimpi pernikahan aneh. Tapi bukan berarti semuanya selesai. 1 bulan berlalu, aku mulai kembali ke rutinitas, mengaji, bekerja serabutan, dan berusaha melupakan peristiwa mengerikan itu. Tapi ada satu hal yang terus mengganggu pikiranku, nurani yang belum selesai. Pak Ustadz pernah berkata, roh gentayangan tidak selalu jahat. Kadang mereka terjebak karena meninggal dalam keadaan tak tenang dan masih menyimpan dendam atau harapan yang belum terpenuhi. Dan Aisyah, aku mulai sadar, dia mungkin tak sepenuhnya ingin mencelakakanku, tapi dia kesepian dan terikat oleh rasa cinta yang membutakan. Suatu malam, aku memutuskan kembali ke tempat awal semuanya terjadi, makam tua di belakang langgar. Aku bawa bunga melati, air yasin, dan bacaan doa. Langit malam itu bersih, tak ada angin. Tapi ketika aku sampai di makam yang dulu kulewati, bulu kudukku langsung berdiri. Di atas pusara itu tergeletak sebuah cincin pernikahan yang pernah dia tawarkan padaku. Tanpa sadar, aku meneteskan air mata. Aisyah, bisikku pelan, maafkan aku. Bukan karena aku benci, tapi karena kita memang tak bisa bersama. Dunia kita berbeda. Angin mulai berhembus perlahan. Bunga melati dari tanganku jatuh satu-satu ke tanah. Lalu, samar-samar, ada suara tangisan lembut. Aku tak takut. Justru, perasaan iba menyelimutiku. Lalu, sesosok bayangan putih muncul di bawah pohon. Tidak mengerikan, tidak menyeramkan, hanya berdiri diam, seperti menatapku dari kejauhan. Dia mengangguk perlahan, lalu perlahan-lahan memudar dan hilang bersama kabut. Sejak malam itu, aku tak pernah diganggu lagi. Namun, kisah ini tidak berakhir di sana. 3 bulan setelahnya, aku mendengar kabar dari Pak RT. Ada pemuda dari desa sebelah yang kesurupan dan menyebut-nyebut nama Aisyah berkali-kali. Lelaki itu mengaku didatangi perempuan bergaun putih yang memintanya menikah. Warga geger. Tapi bagiku, itu adalah pertanda Aisyah belum pergi sepenuhnya. Mungkin dia masih mencari cinta, mencari seseorang yang mau menerimanya sepenuh hati, meski berasal dari dunia yang berbeda. Hingga hari ini, aku masih sering terbangun pukul 2 malam. Masih ada rasa was-was setiap kali angin malam berhembus lewat jendela. Dan sesekali, aku mendengar suara halus, Raffi. Tapi aku hanya menunduk dan berdoa. Karena cinta sejati memang bisa melewati batas dunia. Tapi tidak semua cinta takdirnya untuk bersatu. Dalam dunia ini, ada cinta yang tak seharusnya terwujud. Ada batas yang tidak boleh dilanggar antara manusia dan makhluk gaib. Raffi hanya ingin hidup tenang, tapi cinta dari dunia lain mengubah segalanya. Apakah kamu masih percaya bahwa cinta itu suci, bahkan jika itu datang dari arwah penasaran? Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena masih banyak kisah nyata yang lebih menyeramkan dan bisa saja terjadi padamu.